Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 28 Oktober 2023. Kita hari ini merayakan peringatan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak sejarah pemersatu bangsa Indonesia. Hari ini juga kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Yang kita rayakan hari ini adalah Simon yang bukan Simon Petrus, melainkan Simon orang Zelot. Dan juga bukan Yudas yang Iskariot, tetapi Yudas Tadeus. Simon yang disebut orang Zelot adalah saudara Yudas Tadeus dan Yakobus anak Alfeus. Ia dipilih oleh Yesus sebagai rasul. Namanya selalu muncul dalam deretan para rasul dalam keempat Injil. Ia dikenal sebagai Simon orang Zelot, yang namanya berarti yang rajin, yang meluap-luap semangatnya dalam mempelajari dan menaati hukum Taurat. Orang Zelot adalah kelompok orang Yahudi yang sangat nasionalis dan fanatik. Mereka berpegang teguh pada Taurat dan turut ambil bagian dalam pemberontakan melawan penjajah Romawi pada tahun 67 sampai dengan 70. Simon orang Zelot adalah orang Kanaan. Kisah hidup dan karyanya sebagai rasul sama sekali tidak dicantumkan di dalam Injil kecuali pencantuman namanya. Namun dalam buku Menologi karya Santo Blasius menyebut bahwa Simon orang Zelot wafat sebagai martir di Edessa, Irak. Yudas Tadeus namanya berarti yang berani, merupakan saudara Simon orang Zelot. Tidak diketahui kapan dan bagaimana Yesus memanggilnya menjadi rasul. Tradisi mengakui bahwa Yudas Tadeus adalah penulis surat Yudas yang isinya mendorong semangat dan memberikan peneguhan kepada umat Kristen yang berada dalam krisis masa itu. Yudas Tadeus adalah murid yang bertanya kepada Yesus pada perjamuan malam terakhir, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau nyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yudas Tadeus dihormati sebagai santo pelindung bagi mereka yang berbeban berat dan bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan hidup yang pelik. Maka ada novena Santo Yudas Tadeus. Dan banyak umat yang mengalami kelegaan, jalan keluar atas persoalan hidup dan pengabulan doa-doa bersama dengan novena Santo Yudas Tadeus. Santo Yudas Tadeus wafat sebagai martir bersama dengan saudaranya Simon orang Zelot di Edessa, Irak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji dan kami muliakan. Kepadamu paduan para rasul bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit dan berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang telah dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia
karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Goer yang dikasih Tuhan, shalom. Sejarah Sumpah Pemuda awal mulanya terwujud karena adanya penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan ini adalah sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Dalam kongres ini dihadiri oleh organisasi pemuda yang disebut Jong Java, Jong Sumatren Bon, Jong Bataks Bon, Pemuda Indonesia, Jong Islamiten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Yang istimewa adalah kongres ini dilakukan pada Sabtu 27 Oktober tahun 1928 di gedung Katolike Jong Liken Bon yang sekarang masuk dalam kompleks gereja katedral. Istimewa sekali. Sahabat setia Goer yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan dikisahkan tentang Yesus yang memilih ke-12 muridnya yang disebut rasul. Menarik untuk kita cermati kata ini. Di awal kisah diceritakan Yesus yang naik mendaki sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Keesokan hari setelah ia memilih 12 rasulnya, dikisahkan ia turun bersama dan berhenti pada tempat yang datar untuk mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Kata yang menarik untuk kita renungkan adalah kata naik untuk berdoa dan turun untuk melayani dan merasul. Panggilan para murid bukan berada di atas di tempat yang tinggi atau hanya untuk berdoa saja, bukan. Panggilan para murid Tuhan adalah sebuah perutusan juga untuk turun, yakni untuk merasul, untuk menjadi pelayan. Inilah juga yang menjadi panggilan kita, bahwa kita diutus untuk merasul, yakni untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, namun dengan perbuatan nyata. Sudahkah kita menunaikannya? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.